Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Di sini Abi akan menjelaskan tentang tematik tema E, tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3. Disimak ya nak. Nah, di sini PPKN. PPKN itu siswa akan mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDB ada di samping. Tinggal kalian baca ya nak ya. Oke. Nah, ciri khas juga bisa kalian lihat di sini. Nah, PPKN. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke. Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi Sumpah Pemuda bisa kalian lihat di PowerPoint Abi di samping ya. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu menentukan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok juga terdapat dalam kalimat utama. Langkah-langkah dan ciri-cirinya bisa kalian baca di PowerPoint Abi ini ya. Kalian bisa pause, oke? Abi lanjut ya. Menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks. Nah, langkah-langkah informasi penting ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lebih paham, kalian buka buku cetak halaman 6 sampai dengan 8 dengan teks paragraf yang berjudul ekosistem di bumi. Ya. Oke. Dan di situ kalian dapat menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, di sini IPA, Abi akan menjelaskan tentang jenis makanannya ya. Hewan berdasarkan jenis makanannya ada herbivore, carnivore, dan omnivore. Herbivore itu makan tumbuhan, carnivore itu makan daging, sedangkan omnivore itu makan segalanya. Nah, di sini juga udah dijelaskan, tinggal kalian baca ya nak ya. Nah, seperti apa membuat bagannya, seperti apa. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, dikecilin. Nah, lihat ya. Herbivore, carnivore, omnivore. Udah, ciri-cirinya juga udah ada di PowerPoint tadi. Lebih lanjut. Nah, IPS. Menjelaskan letak geografis Indonesia dan menggambar peta Indonesia. Bidang ekonomi, transportasi, komunikasi, dan sosial budaya. Oke, keuntungannya itu ya. Bisa kalian baca di PowerPoint Abi ini. Nah, peta. Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Komponen-komponen penting pada peta diantara lain ada judul, skala, simbol, garis lintang, garis bujur, keterangan, dan mata angin. Nah, contoh peta ada di samping ini ya. Nah, menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada mayor. Nah, ciri-cirinya itu ada riang, semangat, dan diawali dan diakhiri do. Nah, mayor itu termasuk tangga nada diatonik. Contohnya lagunya itu adalah Maju Tak Gentar dan lain-lain ya. Kalian bisa baca di PowerPoint Abi ini. Oke. Nah, kesimpulannya seperti ada di PowerPoint ini. Sekian materi hari ini untuk anak soleh dan soleha. Penugasannya modul halaman 57 ya anak soleh dan soleha untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Abi lanjut di pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Simak ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Abi ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Tolong disimak ya anak soleh dan soleha. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di PowerPoint Abi ini dan kalian baca ya. Setelah itu ciri khasnya juga bisa kalian baca. Nah, para pahlawan, ini tentang PPKN. Para pahlawan mengajak seluruh warga Indonesia mengusir para penjajah. Salah satunya adalah Bung Tomo. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya dan memimpin Perang Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dan Inggris yang di situ pertempuran tersebut disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan sudah dilaksanakan. Namun ancaman terhadap persatuan kesatuan terus terjadi hingga sekarang.
Contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan adalah agresi, pemberontakan, perpecahan, penyalahgunaan narkoba, dan juga korupsi. Bahasa Indonesia, langkah-langkah membuat ringkasan dalam teks. Satu adalah menentukan tema yang akan dibuat, gunakan huruf kapital dalam penulisan, tulislah poin-poin yang penting, dan juga pastikan tulisannya bisa terbaca. Peta pikiran bisa kalian lihat ya di sini contohnya. Ya, sudah kalian lihat, Abi lanjut. IPA, hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur, menetas menjadi larva, hingga menjadi individu dewasa. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan dewasa. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Artinya bentuk dan fungsi tubuhnya tetap sama dari lahir hingga dewasa. Nah, contohnya seperti itu ya daur hidup hewan. Oke. Kupu-kupu, kecoa, dan juga tanpa metamorfosis adalah ikan dan cicak. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat daur hidup hewan. Nah, IPS, letak geografis merupakan berdasarkan posisi atau tempat sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia itu berada 2 benua dan samudra, yaitu Asia dan Australia, sedangkan untuk samudranya adalah Hindia dan Pasifik. Dengan menggunakan peta, kita dapat melihat wilayah-wilayah di mana saja Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut dan pertanian. Sedangkan simbol-simbol pada peta menggambarkan berbagai macam bentuk kenampakan alam. Ya, setiap kenampakan alam memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Akibatnya, setiap penduduk pada masing-masing wilayah memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. SBDB. Nah, di sini ciri-ciri nada diatonis minor ya. Ini sedih ya. Terus kurang semangat dan biasanya diawali dengan nada 6 ya dan ditutup dengan nada ketiga. Contoh lagunya adalah Gugur Bunga, Hipne, Guru, dan Syukur. Oke. Nah, kesimpulannya bisa kalian baca di sini. Memaafkan adalah kemenangan terbaik, Ali bin Abu Thalib. Nah, sekian materi hari ini. Soalnya ada di modul ya untuk 456. Jadi, jangan lupa dikerjakan dan disimak video dari Abi ini. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.